Uh, Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni. Nah, kali ini kami akan membahas sebuah materi mengenai tentang konsep dasar manajemen dalam sistem informasi manajemen. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Liastika Purnami, saya sebagai moderator dan presentator pertama. Dan rekan saya ada Niputu Erliani sebagai presentator kedua, dan ada Kade Aldi Satya sebagai presentator ketiga, Risma Yanti sebagai presentator keempat, dan yang terakhir yaitu Ide Bagus Yudi Putra sebagai presentator kelima. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita harus mengetahui pokok-pokok pembahasannya ya. Jadi yang pertama yaitu hakikat dalam konsep manajemen, yang kedua kegiatan dalam fungsi manajemen, yang ketiga tipe kegiatan manajemen, dan yang keempat yaitu pengawasan dalam manajemen. Baik, di sini kita lanjut saja ke pembahasan yaitu mengenai tentang pengertian manajemen. Jadi untuk itu kepada Erliani, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan itu pengertian manajemen. Pengertian manajemen merupakan sebuah proses, artinya di mana seluruh kegiatan manajemen yang dijabarkan ke dalam 4 fungsi manajemen dilakukan secara berkesinambungan dan semuanya bermuara pada pencapaian tujuan. Di mana pencapaian tujuan dilakukan dalam artian melalui serangkaian aktivitas yang dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi manajemen dan mencangkup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama ada yang A, ada pembagian kerja, di mana mengandung pengertian bahwa suatu pekerjaan itu apabila dibagi sesuai dengan bakat dan kemampuan anggota organisasi, akan lebih berhasil jika dibandingkan dengan tidak adanya pembagian kerja. Yang B ada kekuasaan dan pertanggungjawaban, di mana dalam sebuah organisasi harus ada kejelasan tentang kekuasaan dan pertanggungjawaban antara masing-masing staf dalam organisasi. Yang C ada disiplin, di mana semua ini dalam sebuah organisasi harus disiplin dengan mentaati peraturan yang ditetapkan. Yang D ada kesatuan komando, di mana ini diperlukan untuk menjaga kesimpangsiuran perintah dalam organisasi karena organisasi mempunyai tujuan yang sama. Yang E ada kesatuan arah yang diperlukan untuk menghindari setiap anggota memiliki tujuan masing-masing. Yang F ada tujuan organisasi sesuai dengan tujuan anggotanya, di mana antaranya tujuan organisasi dan tujuan anggotanya harus sejalan karena apabila terdapat perbedaan tujuan, organisasi akan mengalami kesulitan. Yang G ada pemberian upah atau gaji, di mana harus didasarkan pada kebutuhan anggota organisasi dan keluarganya secara adil. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada yang ke H, di mana sentralisasi. Ini memberikan suatu gambaran bahwa dalam suatu organisasi diperlukan suatu pemusatan tanggung jawab untuk menghindari bawahan tidak dibebani dengan tanggung jawab yang lebih besar. Yang I ada jenjang jabatan, di mana ini urutan-urutan hubungan antara satu kegiatan dan kegiatan yang lain harus saling bersambung. Yang J ada keteraturan diperlukan agar tidak terjadi kelambatan dalam proses manajemen. Yang K ada keadilan, di mana ini diperlukan dalam segala aspek agar semua komunikasi yang lancar di antara anggota merasa puas dan bekerja dengan penuh semangat. Yang ke I selanjutnya kestabilan dalam organisasi. Para anggota harus merasa kedudukannya stabil dalam organisasi. Yang ke M, tanpa
inisiatif akan menjurus pada hal-hal yang bersifat rutin dan organisasi akan mengalami kerugian. Yang terakhir ada semangat korps. Adanya komunikasi yang lancar di antara pimpinan dan bawahan akan menambah semangat kerja bawahan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Aldi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi dari Early, yaitu tujuan manajemen. Tujuan dalam manajemen sangat penting karena tujuan tersebut dapat yang pertama mewujudkan suasana kerja sama yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi para karyawan atau anggota. Yang B, menciptakan karyawan atau anggota yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Yang C, memenuhi salah satu kompetensi bekerja para anggota serta menunjang kompetensi manajerial para atasan dan anggota sebagai manajer. Yang D, mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien dalam sebuah organisasi. Yang E, membekali tenaga profesional dengan teori tentang proses dan tugas administrasi kepemimpinan atau menunjang profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen. Yang F, mengatasi masalah mutu pekerja karena 80% adalah mutu para pekerja disebabkan manajemen. Slide berikutnya. Peran manajemen. Menurut Henry Minberg 1991, manajemen memiliki 3 peran sebagai berikut. Yang pertama, peran interpersonal. Peran ini terdiri atas figur kepala, pemimpin, dan penghubung. Yang B, peran informasional. Peran dari manajer sebagai pusat saraf atau nerve center organisasi untuk menerima informasi yang paling mutakhir dan sebagai penyebar atau diseminator informasi ke seluruh personal di organisasi. Peran informasi lainnya adalah manajer sebagai juru bicara atau spokesman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang informasi yang dimilikinya. Yang C, peran desisional. Yang dilakukan oleh manajer adalah sebagai entrepreneur, sebagai orang yang menangani gangguan, orang yang mengalokasikan sumber daya organisasi, dan negosiator jika terjadi konflik dalam organisasi. Slide berikutnya. Kegiatan dalam fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dalam mengikuti satu tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen sebagai diterangkan oleh Nickel McHugh 1997 terdiri atas 4 fungsi antara lain perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Bintoro Cokroaminoto, perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan perlu dilakukan perencanaan yang matang. Berikutnya, fungsi pengorganisasian atau organizing. Menurut Handoko, pengorganisasian adalah yang pertama, penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang B, proses
perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan. Yang C, penugasan tanggung jawab tertentu. Yang D, pendelegasian wewenang yang diperlukan individu-individu untuk melaksanakan tugasnya. Manajer akan mengelompokkan dan menentukan kegiatan penting untuk memberikan kekuasaan kepada orang-orang tertentu atau staf untuk melaksanakan kegiatan itu. Kegiatan pengorganisasian menyangkut cara strategi dan teknik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan merupakan tahapan realisasi rencana yang telah disusun sebelumnya dengan mengacu pada pengorganisasian. Dalam proses implementasi program, agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Yang 4, fungsi pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun sebagai perubahan terjadi dalam lingkungan bisnis yang terjadi. Kegiatan pengawasan merupakan penilaian terhadap pelaksanaan program mulai dari awal perencanaannya hingga pelaksanaannya. Pengawasan dilakukan oleh seorang koordinator pengawas, kemudian koordinator menggunakan administrasi, yaitu men atau sumber daya manusia atau personil, material atau bahan-bahan, mesin atau peralatan sarana dan prasarana, metode atau metode atau layanan, money, sumber dana, dan market penggunaan. Baik, sekian dari presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Presentasi materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tipe kegiatan manajemen. Manajemen membutuhkan informasi sebagai dasar pengembalian keputusan. Sistem informasi mempunyai peran yang penting dalam menyediakan informasi untuk manajemen setiap tingkatan. Tiap-tiap kegiatan dan keputusan manajemen yang berbeda membutuhkan informasi yang berbeda. Oleh karena itu, untuk dapat menyediakan informasi yang relevan dan berguna bagi manajemen, pengembang sistem informasi harus memahami kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan tipe keputusannya. Kegiatan manajemen dihubungkan dengan tingkatannya di dalam organisasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang A, perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan kegiatan manajemen tingkat atas sebagai proses evaluasi lingkungan luar organisasi, penerapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi-strategi. Yang kedua yaitu pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah sistem untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Hal ini merupakan tingkatan taktik atau technical level, yaitu cara manajemen tingkatan menengah menjalankan taktik agar perencanaan strategi dapat dilakukan dengan berhasil. Taktik yang dijalankan biasanya bersifat jangka pendek, sekitar 1 tahunan. Yang ketiga yaitu proses pengendalian manajemen terdiri atas pembuatan program kerja, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta pelaporan dan analisis. Yang terakhir yaitu pengendalian operasi. Sistem untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal ini merupakan penerapan program yang telah ditetapkan dalam pengendalian manajemen. Pengendalian operasi dilakukan di bawah
pedoman proses pengendalian manajemen dan difokuskan pada tugas-tugas tingkat bawah. Yang selanjutnya yaitu pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu tipe pengawasan. Donnelly et al. Mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe, yaitu pengawasan pendahuluan atau preliminary control, pengawasan pada saat kerja berlangsung, concurrent control, dan pengawasan feedback atau feedback control. Pengawasan pendahuluan atau preliminary control adalah pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Pengawasan ini menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Memusatkan perhatian pada masalah, mencegah timbulnya deviasi pada kualitas dan kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber-sumber daya ini harus memenuhi syarat pekerjaan yang tetap oleh struktur organisasi yang bersangkutan. Dengan ini, manajemen menciptakan kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan aturan-aturan yang ditunjukkan pada hilangnya pelaku yang menyebabkan hasil kerja yang tidak diinginkan pada masa depan. Dilihat dari sudut pandang demikian, kebijaksanaan merupakan pedoman-pedoman yang baik untuk tindakan masa mendatang. Pengawasan pendahuluan meliputi sumber daya manusia, pengawasan pendahuluan bahan-bahan, pengawasan pendahuluan modal, dan pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya finansial. Yang selanjutnya itu pengawasan pada saat kerja berlangsung atau concurrent control. Pengawasan pada saat kerja berlangsung adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Pengawasan ini memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. Concurrent control terdiri atas tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajemen ketika mereka berupaya untuk 1. Mengajari para bawahan mereka cara penerapan metode-metode serta prosedur-prosedur yang tetap. Yang kedua yaitu pengawasan pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagai mestinya. Yang terakhir yaitu pengawasan feedback atau feedback control. Pengawasan feedback yaitu mengukur hasil atau kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengukur penyimpanan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan ini dipusatkan pada kinerja organisasi pada masa lalu. Tindakan korektif ditunjukkan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi-operasi aktual. Sifat khas dari metode-metode pengawasan feedback atau umpan balik adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal sebagai landasan untuk mengkoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. Adapun sejumlah metode pengawasan feedback yang sering dilakukan yaitu analisis laporan keuangan atau financial statement analysis. Yang kedua yaitu analisis biaya standar atau standar cost analysis. Yang ketiga yaitu pengawasan kualitas atau quality control. Yang keempat yaitu evaluasi hasil pekerjaan pekerja, employer performance evaluation. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya tahap-tahap proses pengawasan. Yang pertama, tahap penetapan standar. Tahap ini tujuannya adalah sebagai sasaran quota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu standar fisik, standar moneter, dan standar waktu. Yang kedua, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Tahap ini digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Yang ketiga, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, di mana tahap tersebut terjadi proses yang berulang-ulang dan kontinu, yang berupa pengamatan, laporan, metode, pengujian, dan sampel. Yang keempat, tahapan pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Tahap ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya. Selain itu, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer. Yang terakhir, tahapan pengambilan tindakan koreksi. Apabila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan di mana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan. Dan selanjutnya, menurut Kadarman 2001-161 langkah-langkah proses pengawasan. Yang pertama, menetapkan standar. Perencanaan penetapan standar merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan. Secara logis, hal ini berarti langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Yang kedua, mengukur kinerja, mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan. Yang ketiga, memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Yang keempat, unsur pokok dalam pengawasan. Maman UKAS 2004-338 menyebutkan 3 unsur pokok atau tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ukuran-ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta. Yang kedua, perbandingan antar hasil yang nyata dan ukuran tersebut. Evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini. Yang ketiga, kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi jika diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil yang diinginkan. Selanjutnya, pentingnya pengawasan dalam manajemen. Yang pertama, perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, ditemukan bahan baku baru, dan sebagainya. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Yang ketiga, meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan. Apabila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Jika manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atasan itu tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Yang terakhir, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Pembandingan petunjuk dengan standar, penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil, kemudian pengambilan tindakan. Terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang perancangan proses pengawasan. Menurut William H. Newman 1988 menetapkan prosedur sistem pengawasan di mana itu dikemukakan 5 jenis pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan hasil yang diinginkan lalu dihubungkan dengan individu yang melaksanakan.
Yang kedua, menetapkan penunjuk hasil dengan tujuan untuk mengatasi dan memperbaiki penyimpangan sebelum kegiatan itu diselesaikan, yaitu dengan melakukan pengukuran input, hasil pada tahap awal, gejala yang dihadapi, dan kondisi perubahan yang diasumsikan. Dan yang ketiga, menetapkan standar penunjuk dan hasil. Keempat, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik di mana komunikasi pengawasan didasarkan pada prinsip manajemen, by exceptions, yaitu atasan diberi informasi jika terjadi penyimpangan pada standar. Dan yang kelima, itu menilai informasi dan pengambilan tindakan koreksi. Slide selanjutnya. Mengenai tentang bidang-bidang pengawasan strategik. Bidang strategik yang dapat membuat organisasi secara keseluruhan mencapai sukses yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu transaksi keuangan. Transaksi keuangan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis laporan keuangan, financial statements analysis, manajemen kas, cash management, dan pengelolaan biaya, cost control. Yang kedua yaitu hubungan manajer dan bawahan, di mana hubungan antara manajer dan bawahan harus baik dan terjaga. Sebisa mungkin ada hubungan dua arah antara manajer dan bawahan. Bukan hubungan searah di mana manajer terus-menerus memberi perintah kepada bawahan tanpa mau mendengar keluhan dan perasaan bawahan. Yang ketiga yaitu operasi-operasi produktif. Slide selanjutnya. Di sini ada alat bantu dalam pengawasan manajerial. Di dalam alat bantu pengawasan manajerial itu terdiri dari yang pertama yaitu manajemen pengecualian atau dalam istilahnya manajemen by exceptions. Manajemen pengecualian adalah teknik pengawasan yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil dan kinerja aktual yang mendapatkan perhatian dari wirausahawan. Yang kedua yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan suatu metode informal pengandaan dan penyediaan bagi manajemen informasi yang diperlukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan keputusan dan memungkinkan fungsi perencanaan, pengawasan dan operasional organisasi yang dilaksanakan secara efektif. Dan yang ketiga yaitu analisa rasio. Analisa rasio itu merupakan salah satu hubungan antara dua angka yang dihitung dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Analisa rasio itu juga proses menghasilkan informasi yang meringkas posisi finansial diri organisasi dengan menghitung rasio yang didasarkan pada berbagai ukuran finansial yang muncul pada neraca dan neraca rugi laba organisasi. Dan yang terakhir yaitu penganggaran anggaran dalam organisasi. Itu merupakan salah satu rencana keuangan yang menguraikan dan dengan cara dana pada periode waktu tertentu akan dibelanjakan ataupun cara dana tersebut akan diperoleh. Baik, di sanalah materi yang kami bisa sampaikan. Untuk mengakhiri presentasi ini, saya akan menarik kesimpulan mengenai tentang materi konsep dasar manajemen dalam sistem informasi manajemen. Itu dapat disimpulkan bahwa manajemen itu merupakan sebuah proses yang artinya di mana seluruh kegiatan manajemen yang dijabarkan ke dalam fungsi manajemen itu dilakukan secara berkesinambungan dan semuanya bermuara pada pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan itu dimaksudkan itu untuk melalui serangkaian aktivitas yang dikelompokkan ke dalam fungsi manajemen dan mencangkup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Di mana pada manajemen itu suatu informasi manajemen memiliki beberapa pembahasan. Itu seperti mengetahui prinsip, tujuan, manfaat, peran kegiatan dalam fungsi manajemen. Di dalam materi konsep dasar manajemen itu juga terdapat tipe kegiatan manajemen maupun pengawasan dalam manajemen. Selain itu juga, manajemen itu sangatlah penting bagi kalangan seluruh masyarakat untuk guna melaksanakan atau suatu perusahaan agar tercapainya keseimbangan dan keselarasan untuk pencapaian tujuan dalam suatu aktivitas yang dilaksanakan secara bersama-sama. Oleh karena itu, kita sebagai pekerja yang baik dan handal, kita harus bisa memanajemenkan waktu dengan baik dan menjaga perusahaan dengan sungguh-sungguh untuk mencegah timbulnya ketimpangan dengan hal buruk dalam perusahaan maupun organisasi. Baik, segitu saja dari materi kami. Semoga bermanfaat.
Mari kita haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.